I just had to let you know you're Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dian Sinta yang bertugas pada hari ini. Dan saya juga yang akan membantu pemeriksaan juga perawatan pada Ibu. Sebelumnya saya mau konfirmasi ulang ya Bu, apakah ini benar dengan Ibu Desti? Ya. Oke, benar ya Bu. Nanti saya akan jelaskan kondisi Ibu dengan bahasa yang mudah Ibu pahami. Namun jika bahasa saya kurang Ibu pahami, nanti Ibu bisa tanyakan Ibu. Saya paham Ibu mungkin merasa tidak nyaman, khawatir, tapi Ibu tenang ya, kita tangani ini bersama. Nah, Ibu, pemeriksaan ini juga akan kita lakukan dengan tetap menjaga privasi Ibu. Jadi ini pembicaraan kita hanya saya dan Ibu yang tahu. Namun jika Ibu ingin didampingi oleh keluarga, suami atau Ibu dari Ibu juga boleh ya Bu. Ibu mau didampingi atau lebih nyaman lagi? Iya, boleh kami suaminya ya Bu. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan? Bersedia. Pemeriksaan ya Bu. Dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, saat ini Ibu menunjukkan tanda-tanda infeksi setelah melahirkan, atau yang dalam istilah medisnya itu sering disebut dengan infeksi nifas ya Bu. Nah, Ibu sudah tahu apa itu infeksi nifas? Belum. Tahu Bu, saya jelaskan terlebih dahulu. Infeksi nifas adalah infeksi yang terjadi setelah persalinan, biasanya dalam waktu 6 minggu setelah melahirkan. Infeksi ini terjadi karena kuman masuk ke dalam tubuh melalui luka bekas jahitan persalinan, baik luka jahitan di dalam lahir maupun luka di dalam batin. Iya, betul sekali Ibu. Selain dari luka infeksi, juga bisa terjadi jika kebersihan area kewanitaan kurang terjaga Bu, daya tahan tubuh Ibu menurun, atau ada sisa jaringan di dalam rahim yang belum bersih. Nah, Ibu tahu gejalanya seperti apa? Belum tahu ya Bu. Jadi gejalanya itu seperti yang saat ini Ibu rasakan, yaitu gejala infeksi nafas yang umum antara lain demam. Dan Ibu ada nggak merasa nyeri pada perut bagian bawah? Oh, berarti gejalanya seperti yang sedang saya rasakan sekarang ini ya Bu? Iya Bu, gejala infeksi nifas yang umum antara lain yaitu demam, nyeri pada perut bagian bawah, keluar cairan dari jalan lahir yang berbau tidak sedap, kadang juga disertai lemas atau menggigil. Baik Bu. Nah, karena itu Bu, kalau tidak kita tangani dengan baik, infeksi ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain dan menjadi lebih serius. Baik Bu. Itu akan menjadi berbahaya Bu jika terlambat ditangani. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena saat ini sudah terdeteksi lebih awal dan kita bisa segera memberikan pengobatan yang tepat. Nah, untuk penanganannya nanti, Ibu akan diberikan antibiotik untuk membunuh kuman penyebab infeksi. Selain itu, kita juga akan membantu memantau kondisi Ibu secara rutin seperti suhu tubuh, nyeri yang dirasakan, dan kondisi cairan yang keluar. Untuk saat ini kita observasi dulu ya Bu. Kalau kondisi Ibu masih ringan dan membaik dengan obat, biasanya boleh rawat jalan. Tapi kalau gejalanya berat, mungkin perlu perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Tujuan dari pengobatan ini adalah untuk menghentikan infeksi, mencegah penyebaran kuman, dan mempercepat proses pemulihan Ibu. Selain obat, Ibu juga perlu istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan banyak minum agar daya tahan tubuh Ibu meningkat. Baik Bu. Nah, untuk efek samping obat biasanya ringan Bu, seperti mual, pusing, atau kadang diare ringan. Tapi tidak semua orang mengalaminya Bu. Kalau ringan itu Bu masih bisa ditoleransi, tapi kalau dirasa mengganggu atau berat, Ibu bisa langsung lapor ke kami supaya kami evaluasi lebih lanjut Bu. Baik. Saya memahami kondisi ini bisa membuat Ibu merasa cemas atau takut.
apalagi setelah melahirkan. Biasanya kondisi tubuh masih lemah. Itu wajar sekali ya Bu, tapi Ibu tidak perlu merasa sendiri karena kami di sini akan terus mendampingi Ibu selama proses penyembuhan. Sebagian besar Ibu dengan kondisi seperti ini bisa sembuh dengan baik jika mengikuti pengobatan dan anjuran yang diberikan. Jadi ini Bu, dukungan dari keluarga juga sangat penting loh Bu. Suami dan keluarga bisa membantu Ibu dalam perawatan bayi dan kebutuhan sehari-hari, sehingga Ibu bisa fokus untuk istirahat dan pemulihan. Apakah suami Ibu sering membantu dalam hal ini? Bagus sekali Bu. Yang penting Ibu tidak menyalahkan diri sendiri karena kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja setelah persalinan ya Bu. Setelah kondisi Ibu mulai membaik, kita tetap dulu memantau perkembangan kesehatan Ibu ya. Ibu harus segera kembali ke fasilitas kesehatan, kembali lagi ke saya. Jika muncul tanda bahaya seperti demam tinggi, nyeri perut yang semakin hebat, perdarahan banyak, atau cairan berbau menyengat dan jalan mati. Di rumah, Ibu perlu menjaga kebersihan area kewanitaan seperti mengganti pembalut secara teratur, mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan area tersebut, dan menjaga luka tetap kering dan bersih. Ibu juga harus minum obat sesuai aturan. Jangan dihentikan sebelum waktunya meskipun sudah merasa lebih baik supaya infeksi benar-benar pulih. Oke. Konsumsi makanan bergizi ya Bu, jangan lupa seperti protein, sayur, dan buah juga penting untuk membantu proses penyembuhan. Kita juga harus akan menjadwalkan kontrol ulang untuk memastikan kondisi Ibu ya Bu, apakah Ibu sudah benar-benar pulih. Kita juga akan memantau terus Ibu. Jika Ibu ada merasa ada keluhan sebelum jadwal kontrol, jangan ragu untuk segera datang atau menghubungi Ibu. Baik Ibu. Nah, jadi hari ini pemeriksaan pada Ibu cukup sampai di sini Ibu. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya Bu, sudah paham? Sudah tahu kan apa yang harus dilakukan di rumah nanti? Jika ada keluhan Ibu segera datang sini lagi ya Bu. Baik. Terima kasih banyak ya Bu. I just had to let you know you're